Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halila Zauza Putri Amri. Saya mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan NPM 231010461. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum adat. Pengertian hukum adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa, penjelmaan dari jiwa bangsa yang cukup lama, bahkan berabad-abad. Setiap bangsa mempunyai adat atau kebiasaan sendiri-sendiri, satu dengan yang lain atau tidak sama. Hukum Indonesia yang bersumber dari adat istiadat inilah yang kemudian disebut hukum adat, sedangkan yang bersumber dari kebiasaan disebut dengan hukum kebiasaan. Definisi hukum adat menurut Vollenhoven sebagaimana diikuti oleh Telly Sumbu, yaitu merupakan himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan timur asing pada suatu pihak mempunyai sanksi dan pada pihak lain berada dalam keadaan yang tidak dikodifikasikan. Sistem hukum adat terdapat dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial seperti di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain. Sistem hukum adat bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakat. Hukum adat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti, karena sifatnya yang mudah berubah dan menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial. Hukum adat bersifat elastis karena sumbernya tidak tertulis. Hukum adat tidak kaku dan mudah dipahami, serta juga hukum adat mudah menyesuaikan diri. Adapun yang berperan dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pemuka adat, karena ia adalah pemimpin yang disegani oleh masyarakat. Bentuk hukum adat. Bentuk hukum adat menurut Umar Said Sugiarto, bentuk hukum adat terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak tertulis, bahwa hukum adat sebagian besar tidak tertulis. Kedua, tertulis, bahwa sebagian kecil hukum adat tertulis dalam buku-buku kuno yang dikeluarkan oleh para raja atau sultan kerajaan dahulu seperti Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Mataram Islam. Yang kedua, syarat intelektual, artinya kebiasaan atau adat itu harus menimbulkan keyakinan pendapat umum, demikianlah seharusnya bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban umum. Yang ketiga, adanya akibat hukum atau menimbulkan akibat hukum apabila adat atau kebiasaan itu dilanggar. Dasar hukum berlakunya hukum adat. Yang pertama, secara yuridis. Yang A, sebelum Indonesia merdeka, terdapat pada pasal 134 ayat 2 yang berbunyi, kalau terjadi perselisihan antara orang Indonesia asli yang beragama Islam, maka hakim harus mempergunakan hukum adat dan hukum agama untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Yang B, sesudah Indonesia merdeka. Yang pertama, pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 yang sudah diamandemenkan. Yang kedua, pasal 104 ayat 1 UUDS 1945 yang berbunyi, segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasan aturan-aturan hukum positif dan aturan-aturan hukum adat yang menjadi dasar hukum tersebut. Yang ketiga, pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, hukum adat sebagai dasar bagi hukum agraria. Yang keempat, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 19 Tahun 1964, UU Nomor 14 Tahun 1970, UU Nomor 35 Tahun 1999, UU Nomor 4 Tahun 2004. Hakim dalam menyelesaikan suatu sengketa bila tidak ada undang-undangnya dapat menggunakan hukum yang menyentuh perasaan keadilan masyarakat banyak. Yang kedua, secara sosiologis.
Menurut Surjono Soekarto, berkaitan erat dengan eksistensi dari hukum adat itu sendiri, yaitu sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan, dan di pedesaan ini berlaku hukum adat secara sosiologis. Hukum adalah yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Yang ketiga, secara filosofis. Hukum adalah hukum yang berkembang dalam masyarakat walaupun tidak tertulis sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Jadi, hukum adat ini bisa menjadi cita-cita. Selanjutnya, hukum adat sebagai sumber hukum. Dalam perkembangannya, hukum adat menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia, yaitu yang pertama hukum harta benda dalam perkawinan, yang kedua hukum waris, yang ketiga hukum pidana adat, walaupun untuk materi tertentu dan wilayah tertentu saja. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.